Kita bahas politik dalam negeri sebentar, yang kita awali dengan quote dari Arnold J. Toynbee, seorang sejarawan dunia. Salah satu karyanya yang terkenal adalah mengupas tentang Mahatma Gandhi. Dia mengatakan, tidak ada peradaban maju di dunia yang dibentuk oleh mayoritas. Peradaban dan perubahan itu dibangun oleh minoritas kreatif. Ketika semua orang mengatakan tidak mungkin, minoritas kreatif berkata mungkin. Dan dia menunjukkan dengan ide, data, dan karya. Jadi, apa pesan untuk New Mind? Kita jangan munculkan tokoh menjelang pemilu, tetapi kita bangun banyak tokoh setiap harinya. Kita tidak memunculkan ide pada saat menjelang pemilu, tapi kita memunculkan ide setiap harinya. Kita tidak melakukan pencitraan menjelang pemilu, namun kita terus berkarya setiap harinya menyelesaikan masalah bangsa satu persatu. Banyaknya tokoh, banyaknya ide, dan banyaknya karya tadi akan mempercepat minoritas kreatif mengambil jalur kekuasaan. Yang mana untuk membangun kekuatan politik itu, langkahnya ada 3. Pertama, memperkuat diri sendiri. Kedua, memperkuat kelompok. Ketiga, memperkuat jaringan. Kemudian, tindakan segera New Mind adalah 1. New Mind tidak membuat kerumunan atau mengumpulkan massa, tetapi New Mind membangun barisan, membangun kelompok dan jaringan. 2. New Mind menggunakan teknologi dan media sosial yang merupakan salah satu kendaraan politik tercanggih saat ini untuk mengedukasi dan changing mindset. Untuk itu, New Mind Army, silahkan kalian memperbanyak reel, short, IG story, TikTok, dan lain sebagainya dari sosmed Bosman agar langkah pertama dalam membangun kekuatan tercapai. Silahkan memanfaatkan kekuatan sosial media sebagai agen perubahan di tahun 2024. Oktober 2023 itu masih setahun lagi untuk masa kampanye tentang perubahan struktural agar membawa Indonesia ke peradaban baru, peradaban unggul. Masih sangat lama dan cukup waktu kita. Semangat 2045! Mas, sampean tak masuki di grup WA bersama dengan kelompok orang-orang yang ingin mengadakan perubahan di negeri ini di tahun 2024. Setuju kan? Inilah telepon dari tokoh nasional penggerak kekuatan massa yang mendukung pemerintahan saat ini. Yang saya pun bertanya, siapa aja ada di grup tersebut? Dijelaskan panjang lebar nama-nama tokoh nasional baik yang dari incumbent, politikus, hingga tokoh oposisi. Lengkap dan orang berpengaruh. Maka saya mengajukan syarat sederhana. Bolehkah diskusinya adalah tentang perubahan total bernegara? Seperti apa itu, Mas? Demikian dipertanya menyelidik. Kan ada 3 zaman selama 7 presiden saat ini terlewati. Zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman Reformasi. Kalau grup tadi setuju, maka kita diskusikan adalah tahun 2024 adalah tahun terakhir era zaman reformasi tersebut. Kita ganti era baru, sistem baru, pola baru yang bukan hanya mengikuti kemajuan kecepatan zaman saat ini, namun era baru mendahului zamannya agar Indonesia menjadi negara terdepan di tahun Indonesia ulang tahun ke-100, yaitu Indonesia Emas di tahun 2045. Kalau setuju, saya bergabung. Waduh, Mas, kalau idenya begitu, ya kita buat grup bertiga dulu aja. Saya, Mas Bosman, dan dia menyebut sebuah nama yang dikenal luas secara nasional. Wis, bertiga tok lek ngono. Saya pun bertanya, kenapa bertiga aja? Yang dia jawab, kalau ide sampean tadi, ya pasti ditolak sama mereka. Mereka ini ingin perubahan bukan kayak yang dimaksud sampean. Gak ingin mereka berubah seperti itu. Radikal sekali ide sampean itu. Mereka ya tetap ingin seperti ini. Pejabat korupsi masih bisa jabat lagi, DPR masih bisa main uang anggaran APBN. Yang dirubah cuma pucuk pimpinan saja. Sisanya yang gak mau berubah, dan pucuk pimpinan itu harus orang mereka yang akan mengakomodasi libido mereka. Walah begitu, di mana perubahannya? Kalau gitu, mendingan kita sama pasukan New Mind Army, wah nggak repot. Tak kira mereka ingin berubah secara struktural, misalnya ekonominya pakai MMT yang tanpa bunga, tidak mengutang tapi printing money terhadap produksi dan dipastikan bukan untuk create demand tapi create supply. Kemudian dedolarisasi, transaksi kurangi ketergantungan dengan dolar, pakai e-rupiah, emas dan bitcoin. Kementerian Pertahanan diubah jadi Kementerian Perang. War Minister, Bank Indonesia di bawah Kementerian Keuangan, polisinya jadi Kementerian Homeland Security, Menteri Perang punya wakil Panglima TNI, Menteri Homeland Security wakilnya Kapolri. Ini kalau kita urai terus perubahan yang akan kita lakukan, pasti kita dibilang radikal, kadal gorong-gorong kita ini. Indonesia itu negara bagaikan Ferrari, tapi saat ini oleh pejabatnya dibuat hanya untuk flexing-flexing, pamer-pamer, yang manfaatnya bukan untuk rakyat tetapi untuk isi kantongnya dan nama besar pejabatnya. Tapi ada satu lagi yang mungkin kita luput meleset melihatnya. Sebenarnya pejabat itu tidak tahu kalau Indonesia itu Ferrari. Bagi mereka Indonesia itu hanya mobil rakitan yang harus didandani agar kelihatan keren. Kalau diandaikan dunia melihat Indonesia itu Luna Maya, pejabat melihatnya buaya. Iya, kayak lagu Cangcuter deh. Intinya kita harus sadar mulai sekarang bahwa Indonesia itu adalah racing car.
terbaik di dunia. Tinggal ke depan kita pilih pilotnya harus yang canggih. Timnya harus jago strategi, jago mekanik yang terbaik. Research development-nya, dananya juga tidak terbatas. Idenya semua untuk kesempurnaan dan pilotnya memang berani dan mahir. Sekali lagi kita ingatkan, jangan fokus pada pilotnya saja di tahun 2024. Lihat tim di sekitarnya. Siapa calon menterinya misalnya. Dilihat dari dengan siapa dia nongkrong. Itu pasti nanti jadi pembantunya, jadi menteri-menterinya. Lalu lihat siapa-siapa yang mendukung para votersnya. Juga lihat siapa sponsornya yang nempel di baju pilot dan di body racing car-nya itu. Yang mendukung itu semua adalah para mekanik, R&D, manajemen racing, dan sponsor Indonesia nantinya. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Gak capek kemarin-kemarin dapat apa? Masih mau yang model yang sama atau mau model yang baru? Sekedar mengingatkan lagi, sponsor itu ada dua. Yang satu oligar lokal, yang kedua negara asing yang bermain untuk memanfaatkan sumber daya alam kita. Bener deh, kalau Indonesia hasilnya cuma singkong atau tape doang, gak mungkin ada sponsor negara besar bakal masuk dan kita dimbung-bung, dipuji setinggi langit, dikasih sangu, cuan. Sponsor asing itu gak butuh kebanyakan singkong. Mereka butuh nikel, butuh minyak bumi Indonesia, butuh batu bara, dan sumber alam lainnya. Itu sponsor asing. Pasti masuk di belakang calon pilot tahun 2024. Asing yang masuk itu karena ada kebutuhan dasar di dalam negeri mereka masing-masing. Untuk itu, yang terbaik adalah main sama pilot-pilot negara yang bersumber daya, yang mana hasilnya diperlukan buat negara asing tadi. Saat ini negara yang paling agresif adalah Tiongkok dan Amerika. Dulu hanya Amerika, sekarang tambah satu lagi. Untuk itu kita harus pelajari mereka. Cuman mengingatkan, informasi ini yang mana New Mind tidak pernah tertarik membuat mereka, Amerika dan Tiongkok, itu jadi sponsor. Karena New Mind pede, mereka jadi mitra dagang aja, bayar aja. Lebih dari itu, gak minat, apalagi dapat sponsor buat jadi pilot 2024. Enggak dah.